Selamat siang Pak, saya Remarat Panjaitan, NIM 2202010100236. Saya mencoba menjawab UAS Manajemen Kinerja dan Kompensasi, kelas MJ 701, Prodi Manajemen PJJ S1. Latar belakang, di era persaingan global tahun 2026, sumber daya manusia bukan lagi sekedar aset, melainkan penggerak utama inovasi. Masalah klasik yang sering dihadapi perusahaan adalah rendahnya motivasi akibat ketidakjelasan standar keberhasilan dan sistem imbalan yang dianggap tidak adil. Lingkungan kerja yang sehat memerlukan ekosistem di mana setiap individu memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang akan mereka dapatkan sebagai imbalan. Tabel data empiris, persepsi karyawan, dampak pada komitmen organisasi mendapatkan gaji di atas pasar tapi standar kinerja tidak jelas. Komitmen sedang cenderungan santai, puas diri standar kinerja tinggi tapi kompensasi di bawah pasar, komitmen rendah 80% peluang untuk resign. Standar tinggi dan kompensasi berbasis performa, komitmen sangat tinggi. Studi kasus, sistem OKR, kompensasi berbasis dampak di Google. Google dikenal sebagai pionir dalam penggunaan objektivitas dan key result atau OKR. Implementasi, setiap karyawan menetapkan target ambisius yang dapat dilihat oleh semua orang. Transparansi total, standar kinerjanya tidak hanya diukur dari selesai atau tidak, tetapi dari beberapa besar dampak yang diberikan bagi pengguna dan perusahaan. Sistem kompensasi, Google membedakan dengan tajam antara gaji pokok dan bonus. Karyawan yang mencapai hasil luar biasa bisa mendapatkan bonus atau saham yang nilainya berkali-kali lipat dari karyawan rata-rata. Hasil lingkungan kerja menjadi sangat kompetitif namun inovatif karena karyawan merasa bahwa ide besar mereka akan dihargai secara finansial dengan sangat tinggi. Orem ipsum dollar sit amet konsectetur. Non maxium sit amet non. Kajian teori pendukung, pendefinisian standar kinerja atau leveling. Perusahaan harus mengelompokkan standar kinerja ke dalam berbagai tingkatan untuk memberikan keadilan bagi karyawan dengan beban kerja yang berbeda. Standar ambang batas, kerja minimum yang harus dipenuhi agar tiap bisa bekerja di posisi tersebut. Struktur kompensasi berbasis performa. Kompensasi yang ideal dalam lingkungan kerja dibagi menjadi dua komponen utama. Bonus kerja diberikan saat karyawan mencapai start goal. Matriks hubungan kinerja dan kompensasi. Berikut adalah tabel simulasi bagaimana standar kinerja menentukan persentase kompensasi variabel. 4. Prinsip keadilan equity teori. Dalam memberikan kompensasi berdasarkan standar kinerja, organisasi harus mematuhi dua jenis keadilan. Keadilan internal atau karyawan pada level yang sama dengan kinerja yang sama mendapatkan imbalan yang sama. Keadilan eksternal yaitu kompensasi yang diberikan kompetitif dengan perusahaan lain di industri yang sejenis agar talenta terbaik tidak pindah. Alur integrasi, planning penentuan target KPI di awal periode, monitoring peninjauan kemajuan kinerja secara berkala.
analisis permasalahan di lapangan. Meskipun secara teori hubungan antara standar kinerja dan kompensasi terlihat sederhana, dalam praktiknya banyak organisasi menghadapi tantangan tersebut. Hasil penelitian. Persepsi karyawan, dampak pada komitmen organisasi mendapat gaji di atas pasar tapi standar kinerja tidak jelas. Komitmen sedang cenderung santai, puas diri, standar kinerja tinggi tapi kompensasi di bawah pasar. Komitmen rendah 80% peluang untuk resign. Standar tinggi dan kompensasi berbasis performa. Komitmen sangat tinggi. Kesimpulan dan saran. Sinergi kinerja dan imbalan lingkungan kerja yang sehat hanya dapat tercapai apabila terdapat korelasi positif antara standar kinerja yang objektif dengan sistem kompensasi yang adil. Standar kinerja berfungsi sebagai kompas arah kerja, sedangkan kompensasi berfungsi sebagai bahan bakar motivasi. Transparansi adalah kunci permasalahan di lapangan. Seringkali bukan terletak pada besarnya nominal kompensasi, melainkan pada ketidakjelasan proses penilaian. Transparansi dalam pengukuran atau key performance indicators terbukti secara empiris meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen. 3. Keseimbangan antara target dan kesejahteraan. Penerapan standar kinerja yang tinggi tanpa memperhatikan teori kesejahteraan karyawan akan memicu burnout dan tingginya angka turnover. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu mengintegrasikan tujuan organisasi dengan kebutuhan personal karyawan melalui model total rewards. Daftar kepustakaan buku dan referensi akademik. Terima kasih Pak atas penjelasan saya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin.